Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Di kesempatan kali ini kita akan melakukan aktivasi dari receiver parabola Mola Next Parabola berwarna hitam yang sebelumnya ini juga sudah pernah kita unboxing. Caranya tersebut sudah terdapat pada sisi bagian atas receivernya. Ada dua cara yang dapat kita lakukan, pertama dengan menggunakan SMS, dan yang kedua dengan cara mengakses websitenya. Langkah-langkahnya atau prosedurnya, semuanya sudah tertulis lengkap di sini, tinggal kita mengikutinya saja. Namun pastikan sebelum kita melakukan aktivasi tersebut, receiver parabola ini sudah mendapatkan sinyal dengan baik. Untuk SMC ID-nya, kita dapat melihat pada sisi bagian belakang receiver ini. Nah baik, sebelum kita melakukan proses aktivasi dari receiver Mola Next Parabola, kita akan memastikan setupnya sudah benar sehingga mendapatkan sinyal yang maksimal. Setelah receivernya kita nyalakan, maka selanjutnya kita masuk ke menu dengan menekan tombol menu pada remote control. Terdapat beberapa pilihan. Langkah pertama yang saya lakukan itu adalah merubah bahasa yang digunakan. Karena ini masalah kebiasaan saja, saya akan merubah bahasanya menjadi bahasa Inggris. Selanjutnya kita masuk ke installation, lalu pilih satellite list. Seperti yang kita lihat di sini, ini merupakan beberapa daftar satelit yang sudah ada bawaan dari receivernya. Jadi kita tidak perlu lagi untuk melakukan penambahan pengurangan dari satelit. Nah untuk ini, untuk melakukan aktivasi nanti atau untuk menggunakan Mola Next Parabola hitam ini, saya akan menggunakan satelit nomor 1 dan nomor 2, yaitu Next Telkom untuk Telkom 4 C-band dan Next Ku-band ini adalah untuk SES 9 Ku-band. Sebelum dapat kita gunakan, tentunya kita harus melakukan setting dari masing-masing satelit terlebih dahulu disesuaikan dengan LNB kita atau settingan pada LNB kita. Nah, pertama adalah untuk Next Telkom yaitu Telkom 4, di mana di sini parabolanya itu saya menggunakan DSEC 8x1. Dengan demikian saya akan pilih adalah DSEC 1.1. Apabila Anda menggunakan DSEC-nya adalah 4x1, maka yang dipilih itu adalah DSEC 1.0. Nah, untuk LNB C-band yang berada pada parabola tersebut, di mana ada terkoneksi ke port 4 pada DSEC tersebut, maka di sini saya akan pilih port 4. Untuk 22K-nya ini akan saya matikan atau kita bikin di auto, karena pilihan off di sini tidak ada ya. Karena memang saya tidak menggunakan switch sama sekali. Tapi apabila kita menggunakan switch, maka 22K-nya harus kita aktifkan. Sampai pada tahapan ini, maka settingan pada satelit Telkom 4 ini sudah selesai, maka kita simpan dengan menekan tombol menu, lalu kita akhiri dengan yes. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita lakukan penyetingan, saya ingin melihat transponder yang terdapat pada Next Telkom ini atau Telkom 4 ini dengan menekan tombol start pada remote control. Dan inilah beberapa daftar dari transponder atau frekuensi yang ada. Saya akan hapus, kemudian saya akan masukkan saja frekuensi atau transponder yang digunakan oleh Next Parabola saja. Untuk menghapusnya sangat mudah sekali, tinggal menekan tombol kuning, kemudian pilih biru, kemudian kita tekan menu, dan kita akhiri dengan menjawab dengan yes. Nah sekarang bisa kita lihat semua transponder atau frekuensi yang ada itu sudah terhapus. Kemudian kita masukkan frekuensi yang baru untuk Telkom 4 ini. Dengan menekan tombol merah pada remote control, kemudian kita masukkan frekuensinya. Pertama adalah 3900. Kemudian simbol red-nya itu adalah 29.800, polarity-nya adalah vertikal, lalu kita simpan. Kemudian untuk yang kedua, saya akan masukkan 4180. Untuk simbol red-nya adalah sama, 29.800, polarity-nya adalah vertikal, lalu kita simpan. Selanjutnya ini akan saya scan saja langsung, jangan lupa itu untuk di checklist dulu. Kemudian tekan tombol biru. Kita tunggu ya sampai prosesnya selesai. Untuk dua transponder ini atau frekuensi ini mendapatkan 62 channel TV. Kita oke kan? Untuk Telkom 4 ini sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan ke SES 9 atau Next Ku-band. Nah, ini harus kita atur juga ini. Nah, di sini sama, karena DSEC-nya juga sama adalah 8x1, maka yang kita pilih itu adalah DSEC 1.1. Maka di sini saya pilih 1, kemudian selebihnya adalah sama. Oke, mungkin ada yang bertanya untuk motor setup ini fungsinya apa? Apabila kita menggunakan motor penggerak, maka ini harus kita atur. Ini kita rubah menjadi DSEC 1.2,
kemudian silakan dikonfigurasi saja sesuai dengan pengaturan pada DSEC-nya. Namun dikarenakan di sini saya tidak menggunakan motor penggerak, maka kita set ke noun. Untuk LNB frekuensinya juga ingat, untuk Q-band itu adalah untuk yang universal ya, adalah 9750 sampai dengan 10600. Oke, ini kita simpan. Kemudian sama seperti yang tadi, semua daftar transporternya atau frekuensinya ini akan kita hapus. Untuk poin yang nomor 3 saja, ini akan saya hapus ya. Kemudian kita pencet lagi tombol kuning, hanya satu saja yang akan dihapus, yaitu 11.023, karena ini sudah tidak aktif lagi. Frekuensi yang aktif hanya 2, yaitu nomor 1 dan nomor 2 saja. Kita tekan tombol menu, kemudian kita akhiri dengan yes. Nah, terlihat sekarang bahwasannya hanya tinggal 2 frekuensi atau transporter saja. Selanjutnya kita lakukan proses scanning. Nah, ini juga gunanya untuk melihat apakah ada nanti channel-channel baru. Nah, untuk Q-band ada 78 channel. Sepertinya lebih banyak daripada si band yang tadi. Nah, ini sudah kita simpan, semuanya sudah siap. Untuk melakukan proses aktivasi, kita bisa berada pada satelit Next Q-band yaitu C9, atau berada pada Next Telkom yaitu Telkom 4 C-band. Tapi di sini saya akan gunakan yang Q-band saja. Nah, untuk yang Q-band ini kita berada atau kita taruh channelnya itu, atau kita pilih channelnya itu berada pada SCTV HD, frekuensinya itu adalah 11.921 vertikal 45.000. Jadi kita taruh di sini ya. Oke, nah ini sudah SCTV sekarang, dan karena belum diaktifasi maka muncul di situ smart card is out of date. Nah, jadi untuk melakukan aktivasi, pertama dengan menggunakan SMS, yang kedua dengan menggunakan web. Nah, kita lihat dulu yang menggunakan web. Kita buka browser, di sini saya menggunakan Mozilla Firefox, kemudian kita ketikkan alamat untuk aktivasinya, yaitu nextparabola.com/next. Nah, tampilannya itu adalah seperti ini jika menggunakan laptop. Pada smartphone sebenarnya tampilannya juga sama, cuman susunannya saja mungkin yang agak sedikit berbeda. Dari sekian banyak pilihan yang ada ini, maka yang kita pilih itu adalah aktivasi. Selanjutnya muncul menu seperti ini ya. Ada beberapa isian yang harus kita isi. Pertama itu adalah tipe dari antena yang kita gunakan. Tentunya terdapat 2 pilihan, ada C-band kemudian ada Q-band. Untuk aktivasi ini saya akan menggunakan Q-band. Sebenarnya baik C-band ataupun Q-band ini adalah sama saja. Apabila kita melakukan aktivasi pada Q-band, maka dengan sendirinya pada C-band pun akan ikut aktif. Ini dikarenakan Mola Next Parabola ini receivernya adalah hybrid, jadi tidak perlu masing-masingnya kita lakukan aktivasi. Selanjutnya kita masukkan SMC ID. SMC ID seperti yang saya sebutkan sebelumnya dapat kita peroleh pada receivernya, dusnya, ataupun dengan menekan tombol hijau ya pada remote control. Nanti akan muncul SMC ID-nya. Selanjutnya diketikkan nama, kemudian provinsi tempat di mana kita tinggal, ini kita tuliskan di sini, jangan lupa. Kemudian kabupaten, selanjutnya adalah nomor telepon kita. Usahakan pada saat kita menginput nomor telepon ini merupakan nomor telepon yang didukung oleh provider Mola Next Parabola, yaitu Telkomsel, kemudian Indosat, dan terakhir adalah XL. Selanjutnya tulis alamat, kemudian email yang aktif, jangan lupa untuk diinputkan. Selanjutnya adalah kolom atau field check. Nah, sesuaikan dengan yang angka dan huruf yang tampil pada sisi sebelah kanan. Nah, itu yang kita masuk. Kemudian selanjutnya kita tekan tombol OK. Kita tunggu sampai balasannya kita terima, sampai aktifnya receiver yang akan kita aktifasi ini. Selanjutnya aktivasi dengan menggunakan SMS. Kita buka SMS pada smartphone, tentukan nomor penerimanya. Untuk aktivasi ini ada 3 nomor penerima dari Next Parabola yang didukungnya, yaitu operator Telkomsel, Indosat, dan XL. Saya akan menggunakan Telkomsel saja. Kemudian kita ketikkan formatnya, karena sebelumnya sudah saya ketik maka saya akan kopas saja. Adapun formatnya itu adalah Next Parabola, kemudian spasi, diikuti dengan bintang, 16 digit nomor dari SMC ID yang dapat kita lihat pada belakang receiver ini, pada dus juga ada, atau dengan menekan tombol hijau pada remote control. Lanjutkan dengan bintang, nama kita diikuti dengan bintang, nama kota, bintang, nomor HP diakhiri dengan tanda pagar, lalu kita kirimkan ke nomor tersebut.
Kita tunggu sampai proses aktivasinya selesai. Ini tidak ada jaminan cepat atau lambatnya ya. Kadangkala ada yang menunggu sampai 1 hari baru bisa celing atau aktif. Jadi ini tergantung dari kestabilan server dari Next Parabola pada saat kita melakukan aktivasi. Selain menggunakan web dan SMS untuk melakukan aktivasi, ternyata juga bisa dengan menggunakan aplikasi yang kita download melalui Play Store. Jadi kita buka dulu Play Store, kemudian ketik Next Parabola. Kemudian ada beberapa pilihan ya, yang kita ambil itu adalah Next Parabola dari S-Link. Kebetulan di sini sudah saya download dan install, jadi tinggal dibuka saja. Selanjutnya kita login. Untuk login ini bisa sebagai guest atau kita registrasi dulu. Untuk registrasi sepertinya cukup lama, jadi saya akan pilih sebagai guest aja. Nah, ini ada beberapa menu di dalamnya untuk aktivasi dan e-wallet. Jadi untuk yang kita pilih untuk aktivasi itu adalah registrasi decoder. Jadi kita pilih registrasi decoder. Kemudian untuk SMC ID-nya bisa kita input manual atau kita lakukan scan. Selanjutnya silakan isikan field sesuai dengan data yang diminta sampai dengan proses registrasi selesai. Tidak itu saja untuk melakukan aktivasi, tidak hanya melalui website, SMS, ataupun dengan menggunakan aplikasi, ternyata juga bisa dilakukan aktivasi melalui WhatsApp pada nomor yang ada di bawah ini. Selanjutnya silahkan diikuti saja perintahnya. Proses aktivasi sudah berhasil kita lakukan. Untuk aktivasi pada receiver ini saya menggunakan WhatsApp, karena dengan menggunakan WhatsApp ternyata lebih fleksibel jika dibandingkan dengan pilihan-pilihan yang lain. Dan inilah beberapa channel yang aktif pada Next Q-Band. Kita akan coba lihat ya, dan ini merupakan Indosiar HD. Ini adalah RCTI. Kemudian kita akan lihat ya untuk channel premiumnya, bukan yang lokalnya seperti Mola TV 1 dan Mola TV 2. Nah, ini buka. Dan ternyata benar ya, untuk aktivasi di bulan Oktober ini, saya melakukan aktivasi ini adalah di bulan Oktober tanggal 31, jadi di akhir bulan. Jadi persis hari ini, sehari sebelum masuk bulan November. Semuanya aktif ya. Baik, demikianlah cara melakukan aktivasi pada Mola Next Parabola yang berwarna hitam ini. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya. Dan jangan lupa untuk menekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.